Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Intan Tresa Dwi. Di sini akan menjelaskan mengenai materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Baik, sebelum ke materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan di benua lainnya, di sini Ibu akan bahas dulu mengenai pengertian ruang dan pengertian interaksi. Jadi, secara fisik, setiap wilayah itu memiliki karakteristik pembangunan fisik yang sesuai dengan perannya di suatu wilayah. Nah, sedangkan ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang ditempat tinggali oleh makhluk hidup. Sedangkan interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik, yang memiliki pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup maupun skala. Dalam lingkup sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dan kota. Dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan antar benua. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, interaksi ini dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, dan perdagangan internasional. Baik, tadi disebutkan bahwasanya interaksi antar ruang itu dapat berupa pergerakan orang. Nah, jadi interaksi dalam bentuk pergerakan orang ini atau manusia disebut dengan mobilitas penduduk. Interaksi dalam bentuk perpindahan gagasan atau informasi disebut komunikasi. Nah, sedangkan interaksi dalam bentuk perpindahan energi atau barang disebut dengan transportasi. Di Asia dan di benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan, dari lahan pertanian menjadi industri ataupun menjadi lahan pemukiman. Nah, di Eropa sendiri perubahan ruang ini sudah berlangsung lama, sejak terjadinya revolusi industri, di mana banyaknya masyarakat desa yang pindah ke perkotaan untuk bekerja di bidang industri, sehingga meningkatnya jumlah penduduk di kota dan banyak terbentuknya kota-kota kecil. Interaksi desa dan kota di wilayah Asia dan di benua lainnya didasari oleh beberapa faktor pendorong. Yang pertama, terbatasnya kesempatan kerja atau lapangan kerja di desa. Yang kedua, tanah pertanian desa banyak yang tidak subur atau kekeringan. Yang ketiga, kehidupan di desa lebih monoton daripada kehidupan di perkotaan. Yang keempat, tidak tersedianya fasilitas umum yang memadai. Yang kelima, upah kerja di desa rendah. Dan yang keenam, timbulnya bencana desa, baik itu bencana banjir, gempa bumi, longsor, tsunami, dan sebagainya. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi desa dan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragamnya orientasi mata pencaharian. 2. Meningkatnya produktivitas pertanian. 3. Makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. 4. Budaya kota biasanya masuk ke desa. 5. Berkembangnya media massa. Dan 6. Banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa. Bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruhnya sebagai berikut. Yang pertama, secara ekonomi kota memperoleh sumber daya dari desa, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang masih mempertahankan budaya desa. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi.
berkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun pengaruh tersebut diantaranya sebagai berikut. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi oleh suatu negara. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, kualitas produk meningkat. Dan yang keenam, peluang investasi semakin terbuka. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, mudahnya interaksi antar orang di dunia. Yang kedua, menurunkan kesenjangan sosial. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Yang pertama, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Yang kedua, pengaruh budaya barat dapat merusak kebudayaan asli. Yang ketiga, budaya menjadi kebanggaan suatu negara. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Yang pertama, adanya potensi untuk saling mempengaruhi antar negara. 2. Tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik. 3. Menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. 4. Memicu terjadinya konflik perbedaan. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Yang pertama, taraf pendidikan meningkat. 2. Angka melek huruf meningkat, khususnya di negara-negara berkembang. 3. Teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.